Cantik, kamu menarik, kamu baik hati, kamu juga jago banget buat bekerja, dan banyak pencapaiannya dalam kehidupan. Tapi seringkali kalau urusan romansa dan percintaan, selalu yang datang laki-laki yang hanya mengambil kesempatan saja ataupun mau mempergunakan apa hal-hal yang Anda miliki dengan tidak semestinya. Well, actually hal seperti ini gimana sih buat menghindarinya? Ya paling simple, kalau tipsnya yang ngikutin dari teman-teman saya yang pernah punya pola sama, mereka ya paling gampang cari referensi, referral dari orang-orang yang kita kenalin, supaya apa? Mereka yang bantu nyaringin dulu. Kalau kita nyaring sendiri, seringkali memang akhirnya ketemu yang tidak tepat. Nah, seperti itu. Nah, dan pattern-pattern seperti ini kadang-kadang seringkali terjadi akibat dari kita punya satu timbunan beban emosi. Apalagi kalau dulu pernah dikecewakan misalnya. Ya udah pernah jadi orang yang setia, penyayang, terus ditinggalkan. Itu pasti pahit banget. Nah, apalagi kalau misalkan Anda adalah yang kemarin kita udah sempat bilang perfect 10, ya kan? Banyak pencapaian dalam kehidupan, dari secara visualnya juga sangat bagus, dari semua kebaikan Anda sudah lakukan. Jadi ada banyak banget investasi emosi yang sudah Anda berikan, and then suddenly tiba-tiba ditinggalkan gitu saja. Itu pasti kepahitannya akan sangat-sangat tajam dan luar biasa dirasakan dalam diri kita. Nah, kalau beban-beban itu nggak diberesin, seringkali dia inviting ke kejadian-kejadian berikutnya yang serupa. Ya, kita udah bicara tentang inversion di video-video yang sebelumnya. Inversion itu adalah di saat kita mendatangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Jadi pengennya ketemu cowok yang baik sebenarnya dalam pikiran kita. Tapi hati kita karena belum selaras, akhirnya mengundang banyak sekali hal-hal isu yang datangnya itu orang-orang yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Sama polanya seperti yang dulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita belum lulus ujiannya, maka belum selesai tuh beban emosinya nggak akan hilang-hilang. Dia nyangkut terus, dan kalau belum kebuang, dia akan terus datengin lagi. Nah, ini yang perlu diberesin supaya nggak chanting, ya, nggak ngeluarin pemanggil energi yang memanggil orang-orang yang sama. Beresin, kosongin. Gimana caranya? Belajarin, ada di playlist caranya begini, supaya apa? Bisa untuk dieksplorasi apa yang menyebabkan problem kita, lalu akhirnya dibuang. Kalau udah dibuang, biasanya akan terbuka, mulai kita bisa menerima respons dari orang-orang yang mungkin memang benar-benar tepat seperti yang kita inginkan. Karena selama energinya belum diberesin, dia akan terus-terusan mengundang hal-hal yang serupa lagi. Nah, jadi please diberesin dulu supaya kamu bisa mulai start kehidupan yang baru. Jadi kamu bisa meraih sesuai dengan impianmu. Jadi bukan hanya sekedar kamu cari referensinya aja, tapi kamu juga ikut aktif ngeberesin dari dalam dirimu. Karena kalau referral pun, kalau misalkan diri kitanya belum diberesin, kecenderungan akan mengundang hal-hal yang serupa juga. Dan ingat, kalau misalkan mereka bilang iya, tapi hati-hati, kamu perlu cek dulu, dan belajar untuk percaya sama instingnya kamu. Bisa jadi kalau misalkan mereka secara verbally ngomong iya, janji-janji buta, tapi akhirnya ternyata nggak dilakukan. Kan pernah pengalaman ya dulu. Kalau misalkan udah pernah terjadi kayak gitu, pasti udah tau lah ya busuk-busuknya kayak apa. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk nggak terburu-buru. Itu juga nomor satu. Karena dorongan kanan-kiri pasti akan sangat banyak yang bikin kita jadi kepres. Akhirnya jadi harus ngambil keputusan dengan secepat-cepatnya. Ibaratnya ya udah deh, nanti kalau misalkan apalagi ada keterbatasan waktu misalnya, ya wah kalau misalkan nanti saya tunda-tunda lagi, waktunya gimana, saya udah semakin lama semakin tua. Nah, ada pressure seperti ini yang bikin kita jadi pengen terburu-buru. Apalagi kalau misalkan belum selesai masih ngebucin nama yang lama. Nah, itu juga perlu diselesaikan dulu supaya benar-benar udah clear, selesai, tuntas. Ketika udah tuntas, bersih, baru bisa lanjutin semuanya dengan happy, senang, menyenangkan, ngejalanin semuanya dengan lebih bahagia. Seperti itu ya. Sip, semoga bisa membantu. See you again. Dadah.